Halo, selamat malam sahabat semua. Apa kabar? Semoga teman-teman atau sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya, kita jumpa lagi. Kali ini saya mau ketengahkan debat seru antara Ibu Eli dan Neti dengan Bro AG Sangaji yang kalau di beberapa kesempatan tidak mau ngalah. Tetapi kali ini dia tidak berkutik sama Ibu Elida. Seperti apa? Yuk kita lihat debatnya sebagai berikut. Tapi sahabat, saya mohon dukungannya. Tekan dulu dong tombol like dan subscribe. Kalau sudah, ayo mari kita lihat serunya perdebatan mereka. Tidak melihat Ibu Eli dengan proses yang tadi melihat satu lagi, saya tidak melihat ya, karena memang ijazah itu awalnya ditaruh di atas meja, kemudian dipegang mereka begini. Iya sebentar, ditaruh di atas meja, kemudian dipegang, saya pelototin, lalu kemudian yang berkepentingan silakan lihat dan hanya boleh melihat seperti ini, Bu. Nah, terkait dengan keterangan Bang Rustam, Bang Rizal, kemudian Bu Kurnia, saya sudah konfirmasi ke mereka semua. Ternyata keterangan yang mereka sampaikan ke saya, Bu, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eli. Biar aja Allah yang menentukan mereka tidak pernah menyatakan ada emboss, ada watermark. Repli Harun ada nggak ngomong? Oh, Repli Harun itu adanya di, enggak, sebentar Bu. Repli Harun kan nggak di sesi kita, Bu. Dia adanya di sesi kedua, Bu. Iya, maksudnya. Jadi maksudnya Bu saya Eli enggak tipikal pengacaranya Roy Suryo itu semuanya sama. Di sesi yang kedua, kalau yang pendapatnya beda dengan mereka, iya, jadi itu mereka anggap tidak benar. Bukan, kan dibilang itu saya menyesatkan karena mereka. itu saya lihat, saya pegang. Waktu saya meraba semua serentak. Jangan di Enggak. Itu boleh sekarang begini. Untuk kepastiannya, kita boleh minta buka CCTV. Ya, dan boleh mereka videokan kok. Kita yang nggak boleh video kan, mereka videokan. Terus dia bilang apa? Nggak boleh pegang. Saya gini-gini, saya tusuk tangan saya. Nah, itu bisa rusak barang buktinya, Bu. Itu Ibu udah pegang plastiknya memang terlipat. Tapi kan Ibu tidak bisa menyimpulkan juga kan bahwa itu hak saya, apa yang saya sampaikan, hak saya, pendapat saya bahwa yang saya lihat berarti pendapat pribadi Ibu ya. Meskipun Ibu bukan ahli yang bisa menentukan ini emboss, watermark, ada lintasan itu yang saya lihat, saya rasakan bahwa di situ ada watermark dan emboss ya. Nah, untuk kalian memaknai seperti apa itu hak kalian. Mohon maaf Bu Eli, ini kita saya diskusi. Tidak penting tunggu dulu. Tidak ada hak kalian untuk menjudge saya, tidak ada hak kalian untuk mengkritik saya. Saya tidak pernah mengkritik kalian. Ya, iya Bu. Walaupun tidak benar, itu ada pendapat. Banyak. Memang ada yang nggak benar, Bu. Banyak contoh yang nggak benarnya, Bu. Ya, banyak yang contoh yang nggak benarnya, Bu. Ini sekaligus biar kita tolong sampaikan ke saya apa yang dimaksud penyesatan publik. Publik ini kan yang penyesatan itu kan sebenarnya artinya adalah informasi nggak sesuai dengan fakta atau kebenaran. Itu hak saya. Nah, itu aja, Bu. Nah, kenapa kamu itu yang definisi, menilai? Itu definisi BKBBI. Nggak bisa kamu menilai. Kamu nggak boleh ngejudge saya. Kamu nggak punya hak menilai saya. Ya karena gini, karena pada saat Ibu menyampaikan Ibu pegang itu ini kan nggak sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan fakta yang ada di dalam gelar perkara soalnya. Kalau kamu bilang seperti ini, apakah saya marah sama Repli Harun? Saya lihat emboss dan watermark, tapi itu belum tentu asli. Itu jawab Repli Harun. Ada saya bilang dia menyesatkan publik atau yang lain? Dengar dulu, ya. Dengar dulu. Saya hormati Ibu, Bu, sebagai orang tua saya. Saya sebenarnya kalau nggak jumpa di sini, saya pasti akan cari Adinda. Terima kasih, Bu. Di Polda kan saya cari. Kemarin kita ketemu ya, Bu ya? Ya, kemarin tuh ya mohon maaf saya nggak sempat melihat Ibu karena saya juga nggak lihat karena saya Ibu lewat katanya permisi dekat saya, tapi mohon maaf saya nggak lihat, Bu. Saya juga jadi akhirnya kalau saya lihat silakan diklaimkan apa yang kemudian menjadi keresahan hati bersama. Mohon maaf ya. Ini sebagai satu bentuk edukasi kepada publik juga. Iya. Saya mungkin bertanya, ya kalau bisa dijawab monggo, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau Ibu lihat watermark kemudian emboss, emang watermark dan emboss itu apa sih, Bu? Nggak boleh kamu bertanya. Maksudnya saya tanya, Ibu punya hak menjawab. Kamu yang lebih tahu. Ibu yang punya hak jawab, silakan. Enggak, saya nggak mau menjawab pertanyaan kamu yang tidak berbobot di mata saya. Enggak, ini cuma pertanyaan klarifikasi. Nggak ada hak kamu. Dan ketika orang minta klarifikasi ke saya, nggak ada haknya. Enggak, soalnya kan definisi yang Ibu pakai kan emboss, watermark. Sekarang saya tanya, karena hukum itu kan by definition, Bu ya. Iya. Hukum itu kan by definition. Saya akan menyampaikan. Jadi apa sih watermark, apa sih emboss gitu. Supaya publik tercerahkan juga dengan apa yang Ibu sampaikan. Emang publik bodoh, kamu yang pintar. Enggak, bukan buat saya. Enggak buat saya, buat masyarakat. Kapasitas kamu aja enggak. Sejauh mana kamu tahu perkara ini?
Kamu Oke. baru masuk loh. Coba kita tanyakan Kamu lagi baru kalau jadi gitu. kuasa Saya- hukumnya. Gini, Jadi Bu, saya hanya bertanya. jangan kamu merasa anggar jago, Ya. merasa merendah-rendahkan orang. Oh, enggak, Bu, saya nggak merendahkan suka. Ibu, saya nggak merendahkan Ya, Ibu. jangan kamu Sama-sama kata-kata seorang kuasa penyesatan hukum. publik minta Ya. ditarik itu. Oh, enggak, saya enggak Kalau merendahkan kamu tarik, Ibu. saya persoalkan kamu. Sebentar. Saya nggak merendahkan Ibu. Iya, Ya, saya silakan mau aja. saya. Oke, baik. Silakan aja. Nggak Kita boleh kamu sudahi kritik masalah saya. Embos dan Mengkritik watermark itu kan bagian dari negara demokrasi. Para Iya, nggak boleh. narasumber. Kan Ya kalau Ibu merasa Ibu nggak boleh dikritik, Baik. berarti kita nggak perlu hidup di negara Sebentar. demokrasi. Kita Bu. luruskan Nggak dulu usah pelan-pelan, demokrasi Ibu untuk orang Eli. lain, untuk saya enggak. Oh, ya, sudah. Karena kamu tidak boleh mengkritik saya Baik. seolah-olah kamu yang benar. Oh, enggak, saya nggak kita- mengatakan sebentar, saya yang benar. makanya Saya kita hanya dulu yang berdasarkan masalah fakta aja, Embos. Bu. Kamu menyatakan itu saya penyesatan publik. Apa Betul, maksud Bu. dan hak kamu? Loh, Ya, saya baik, kan udah baik. sebentar. Ibu, Saya izin. jelaskan lagi, Bahasa Bu. Indonesia Kita- kamu nggak benar. Enggak, jangan Itu begitu, kan Bu. ada ahli. Bentar, Enggak, ya. Jangan Yang kamu lain tanya salah. dulu ke ahli baru kamu Menyesatkan bicara. publik itu, narasumber yang sebentar. saya hormati, Menyesatkan publik boleh saya itu. berbicara Saya nggak mau sebagai ribut. seorang Nggak mau pembawa saya ketemu acara sama orang-orang di yang sini. tidak berkompeten. Izin, Ya, saya bisa izin. menjawab juga. Sebentar. Apa yang bisa enggak saya sampaikan, saya bisa pertanggungjawabkan bahwa Bu Elida kalau kemudian kita merujuk pada KBBI menyesatkan itu artinya menyampaikan informasi yang enggak sesuai dengan fakta. Iya. Apa yang kami alami di dalam fakta dalam fakta gelar perkara itu enggak sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Enggak. Itu pengertian menyesatkan. Enggak. Jadi Kita bukan stop, Ibu oke. yang disesatkan itu informasinya aja, Bu. Oke, menurut Jadi kamu. enggak berhubungan dengan harkat dan martabat Boleh, Ibu. boleh Kamu nggak saya yang menjawab melanjutkan dulu. pertanyaan Oh, saya, silakan. para narasumber yang terhormat. Izin Ibu Eli Ya. sebentar. Bangsa Ngaji ya. Enggak, tunggu Atau sebentar. kita mau Adinda. kembali ke substansi? Ya. Saya ingin kembali ke Ah, substansi. ya. Nah, Kita tunggu kembali- sebentar, kita back to substansi aja. Saya belum puas. Begini ya. SP3. Saya Ya. minta apa yang menjadi menurut kamu itu benar, menurut saya tidak benar. Terus kamu paksakan saya menyatakan yang benar sesuai dengan pendapat kamu. Terus kalau tidak sesuai kamu anggap saya penyesatan publik. Oke, Ya, baik. penyesatan publik itu Sebentar. tadi pengertiannya adalah menyampaikan Enggak, informasi oke, kepada kita publik bahas nggak sesuai dengan soal- fakta. Saya nggak setuju Gini. kamu kurang ajar kalau bilang saya pernah Astagfirullahaladzim, SP3, Bu, saya Bang kurang Nggak ajar elok, sama nggak Ibu. pantas, nggak elok. Bu, Kamu dari- mempermalukan saya di publik. Bu, Nggak saya elok, udah- nggak belok kamu, Enggak nggak lah. boleh kamu bilang saya penyesatan publik, Sebentar, nggak Ibu. boleh. Kita tahan Saya kan dulu. udah Itu mengatakan. hak kamu, Saya untuk mau kepentingan kamu, saya mau hak kembali saya ke untuk konteks Astagfirullahaladzim. ya. Ibu, Bangsa istighfar, Bu, Ngaji. istighfar, Bu, Ya, istighfar, ini Bu, memang istighfar. harus. Ibu, itu Istighfar, kita Bu, sudahi istighfar, dulu. Ibu istighfar. tarik nafas dulu ya sebentar. Astagfirullahaladzim, Bangsa istighfar. Ngaji, kita mau kembali ke Boleh, konteks kita soal kembali ke gugatan substansi aja. gugat SP3. Iya, Tadi kita kembali ke kata Anda ini substansi aja. prosesnya terlalu cepat gitu Iya, ya. betul, betul. Ke Solo SP3, kemudian RJ. Nah, ini seperti apa nih rencana untuk menggugat Jadi, dari SP3 ini? Oh, jadi gini, Mbak. Nggak, tunggu dulu tentang substansi saya jawab. Ya. Ibu, saya mau kasih kesempatan dulu Bang Ngaji, nanti Atau kita dia kembali nanya, ke Bu konteks. Eli dulu, enggak Ya, apa-apa. kan tadi Saya dia kasih nanya. enggak, saya Tadi dia kasih nanya, kesempatan. saya belum jawab. Ah. Ya. Enggak mau ke substansi ini atau yang apa, Bu? Kita mending Sebentar. kembali ke Nanti substansi. Ibu Yang ini Eli, aja. saya SP3 kasih aja, kesempatan. SP3, Saya kasih kesempatan setelah SP3. ini. Ini substansi soal SP3-nya ini ya. Jadi gini, SP3 ini diterbitkan oleh Polda Metro Jaya dan itu adalah produk hukum. Oke. Produk hukum ini harus merujuk pada syarat formil dan syarat material. Kalau kita mengkaji dari sisi hukum pidana itu kan selalu menyandarkannya pada dua hal. Ada yang disebut dengan hukum pidana formil, yaitu hukum acara, bagaimana kita menjalankan ketentuan-ketentuan hukum pidana material, dan kemudian ada ketentuan hukum pidana material, yaitu berkenaan dengan pengenaan sanksi sampai kemudian ujungnya adalah pemidanaan. Nah, dari dua aspek ini, kami melihat bahwa produk SP3 ini pertama cacat formil. Satu-satu. Kalau saya mau menjelaskan dulu atau mau dibantah dulu? Terserah. Cacat formilnya dia jawab Ah, sekarang. Ini berdasarkan dijawab Oke, dulu sama baik, Bu Eli. silakan. Jadi Kasih tadi kan kesempatan, Ibu saya Eli. karena tadi tersinggung dengan dia, makanya lain jawaban saya begini. Apapun yang tertuang di dalam suatu urutan dalam suatu perkara, ini kan delik aduan. Mau yang dikatakannya nggak ada permintaan maaf, ada mengganti kerugian segala macam, itu kalau si korban menyatakan itu case close atau itu adalah understanding, mau apa? Mau dipaksakan dengan begini-begini? Ya enggak. Yang punya persoalan ini adalah Pak Jokowi. Dia pelapor dan dia memberikan ruang untuk kita datang berkunjung untuk berdamai, kemudian terjadi perdamaian dan dianggap persoalan understanding, ke depan tidak perlu pembahasan. Bagi Bang Egy, kenapa nggak bisa minta maaf? Apa aus kering minum ya? Oke, Jadi, baik. sebenarnya Sebentar, saya apa- ingin- apa yang menjadi tidak minta maafnya itu, saya kenapa minta maaf? Saya nggak salah. Oke. Yang saya gugat itu ijazah SMA, Ya. ya. Terus ternyata di persidangan ijazah itu tidak diperlihatkan Pak kepada Pak Jokowi ini. Kemudian klien saya ditahan. Terus saya mengajukan kepada Bareskrim untuk agar klien saya dibebaskan karena ijazah tidak diperlihatkan. Oke. Kemudian saya ya. sakit. Ternyata klien saya dibebaskan amnesti, berarti
persoalan saya selesai. Ijazah S1 tidak ada urusan dengan saya. Itu hak Bang Egy. Kenapa dipaksakan? Oke, Syarat-syarat coba. Bang Egy. Baik, Oke, itu ya. syarat-syarat tadi sudah dikemukakan. Oke, Tapi Bang itu Samaji jadi gini, yang dari yang dijelaskan Bu Eli, yang saya hormati selaku orang tua saya, Bu ya. Yang dijelaskan oleh Bu Eli itu adalah peristiwa sampai kemudian keluar SP3. Itu peristiwa hukumnya. Tetapi kemudian yang Sudah kami karena kritisi itu kan debat, bukan peristiwanya. akhirnya dibilang Memang betul produk Ibu hukum Neti itu sebagai akan orang berkaitan dengan tuanya. satu perjalanan peristiwa hukum. Tetapi kemudian ketika dia Kacau, dikeluarkan, pengacara dia kan model dikeluarkan begini. harus sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam KUHP. Oke. Itu ya. Itu dulu. Saya kunci di situ dulu ya. Nanti saya jelaskan. Kenapa kami katakan ini cacat? Yang pertama, dasar hukum yang digunakan dalam keluarnya SP3, kalau Bu Eli punya SP3-nya, di Ada. situ ya oke ya. Di poin 3 kalau saya nggak salah, Bu. Poinnya apa? Silakan, Poinnya Bang. adalah rujukan hukumnya menggunakan pasal 361. Ini KUHP yang baru ya? Ya, 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Oke. Itu ada Ya. di poin C ya kalau nggak saya nggak salah. Maksudnya 361 itu Iya. peralihan Iya, betul. antara KUHP baru dan KUHP lama. Iya, betul. Boleh dipakai. Kalian kan tidak tahu apa yang saya lakukan pengajuan RJ ini. Mau saya jelaskan Saya dulu? membuat, tunggu dulu, Ah, saya yang silakan tahu. dulu. Kalau kamu tahu ya, Mereka nggak saya ngerti. membuat beberapa Level mereka masih jauh di bawah Ibu. formil maupun syarat-syarat materialnya saya buat. Kemudian mereka gelar perkara. Mereka gelar perkara. Syarat formil yang Ibu ajukan apa aja? Mereka gelar perkara tanggal, tidak perlu saya klarifikasi kepada Oh, kalian oh, karena nggak ini apa-apa. sudah memenuhi unsur ya. Kalau kalian kurang puas, lakukan apa kalian bisa, apa kalian mampu. Yang saya lakukan ini, saya merasa sudah Baik. menurut KUHP. Baik. Kemudian setelah itu mereka gelar perkara tanggal 13. Pertama saya masukkan tanggal 10, masih belum ada, saya masukkan lagi tanggal 12. Kemudian tanggal 13 mereka gelar perkara, dan tanggal 13 itu juga jawaban dari Pak Jokowi melalui Oke. media. Baik. Nah, Abang sebagai Oke. orang hukum, Oke, ini ingin sekarang- membedahnya seperti Ya, jadi sahabat semua, itulah contoh pengacara yang tidak bisa membantu klien. Dari Bro Sangaji, kemudian Tompel, kemudian Refli Harun dan kawan-kawan sama saja. Itu semua satu tipe pengacara yang tidak bisa menolong klien. Jadi kalau Ibu Elida itu baru pengacara hebat, ada jam terbangnya, memenangkan banyak perkara, menolong klien, itu baru hebat. Tapi kalau model pengacara seperti Kosin, kemudian Age Sangaji, Refli Harun, ya itu pengacara ece-ece, kliennya tidak tertolong, malah masuk penjara. Kalau dia hebat, itu mencari jalan tengah. Kalau misalnya bukti dari lawan itu cukup kuat, lalu klien dia itu dalam posisi yang lemah, itu harusnya dicari jalan keluar. Misalnya yang ditempuh oleh Ibu Elvira Neti itu luar biasa. Makanya sahabat semua, kita belajar banyak dari debat seru ini antara Ibu Elvira Neti dan Bro Sangaji. Oke, mungkin ya ini saja yang saya sampaikan ke sahabat semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di waktu yang akan datang dengan video yang mudah-mudahan tidak kalah menarik.